Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku semua, kicau mania dimanapun anda berada, murai batu mania terkhususnya. Kita bertemu kembali. Pada kesempatan kali ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk di kolom komentar dari teman kita. Beliau memiliki nama akun adalah Om Napsin. Pertanyaannya seperti ini. Murai batu saya baru selesai pastol, suaranya berat kayak serak. Saya coba pakai tetraklor yang buat ayam, bisa nggak ya Om? Gitu ya. Oke, terima kasih untuk Om Napsin yang sudah mau mampir ke channel ini dan bersedia untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih ya Om. Nanti jenengan itu peduli dengan channel ini gitu ya. Terima kasih. Dan juga untuk teman-teman yang lainnya tentunya. Jadi yang harus kita ketahui, kandungan yang terkandung di dalam tetraklor itu seperti apa dulu. Kemudian seraknya itu disebabkan oleh apa dulu ya. Dan dari situ kalau kita sudah kupas, nah apakah cocok akan kita berikan tetraklor gitu ya. Susah amat ya bilangnya tetraklor, itu susah amat. Karena tanpa kita gali informasi apa yang terkandung di dalam tetraklor, kemudian langsung kita berikan ke murai batu yang serak, nah ini belum tentu akan cocok. Nah karena ini berhubungan dengan medicine gitu, dengan obat gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu mengambil langkah coba-coba ya, karena efeknya nantinya juga mungkin kalau tidak cocok akan semakin buruk ke burung murai batu kita. Sekarang kita gali dulu untuk kandungan ataupun manfaat tetraklor untuk ayam ya. Ini kan untuk ayam ya, obat untuk ayam ya teman-teman ya. Nah disitu mengandung vitamin B1, B2, B6, B12 dan vitamin C diantaranya seperti itu. Tetapi masih banyak lagi. Nah di sini perlu diketahui bahwa ini bukan promosi ya teman-teman. Cuman teman kita ada yang bertanya dan kita pun akan coba menjawab dengan logika tentunya. Ya nggak cuman langsung jawab. Jadi otomatis obat tersebut itu mengandung antibiotik. Nah, akan cocok ketika diberikan untuk ayam yang mengalami penyakit pertama senot, kemudian pilek, flu. Nah, penyakit ini sendiri itu disebabkan oleh bakteri yang namanya adalah bakteri Haemophilus gallinarum. Biasanya dia nafsu makannya kurang, gelisah, ya. Kemudian bobotnya itu berkurang. Nah, kemudian akan cocok kita berikan untuk ayam yang kolera, yaitu dia itu beraknya itu hijau, jadi kotorannya itu berwarna hijau. Apapun yang dia makan, nah itu warna kotorannya itu hijau. Nah itu disebabkan oleh virus tentunya. Biasanya itu karena mungkin musim hujan gitu ya. Kemudian disebabkan juga kandangnya itu kurang bersih. Kemudian minum makannya juga kurang higienis, kurang bersih. Mungkin kita males untuk mengganti purnya setiap hari gitu ya. Jadi bagaimana sih cara mengasihkan pur yang bagus itu ya? Tentunya kita berikan sedikit-sedikit, jangan langsung banyak gitu ya, agar nantinya kita bisa mengganti tiap hari. Nah di situ agar purnya itu tidak terbuang sia-sia. Jadi kita kasihkan aja sedikit-sedikit biar tiap hari ganti gitu ya. Karena secara kita tidak sengaja mungkin kita jemur gitu ya, pas murai batu yang kita jemur gitu, dan di situ ada radikal bebas tentunya, karena di situ banyak angin, banyak cahaya sinar matahari. Kemudian kita kepar ataupun kita ablak di pinggir jalan gitu ya. Di situ kita ketahui apakah di situ udaranya sehat atau tidak gitu ya. Kemudian mungkin tidak sengaja terciprat ataupun terkena air ya. Nah itu kan bisa mengakibatkan untuk bornya itu
bisa berjamur. Tetapi di situ kalau intensitasnya masih kecil atau sedikit, nah kita tidak melihatnya gitu ya. Jadi untuk amannya pur ini juga diberikan pergantian setiap hari. Kemudian tetraklur ini juga ini berfungsi ataupun mengobati untuk penyakit pulorum ya. Nah di situ juga penyebabnya adalah bakteri, yaitu bakteri Salmonella pulorum. Nah ini bisa mengakibatkan lesu, lemah, nafsu makan turun, dan juga bobotnya itu akan turun. Ayam tersebut itu bisa berak putih ya, seperti kapur ya, dengan ditandai dengan keluarnya cairan. Kemudian akan cocok untuk diberikan ayam yang sedang CRD ataupun ngorok. Nah, ngorok ini sendiri adalah penyakit yang menyerang sistem saluran pernapasan, yang sifatnya tentunya adalah kronis ya. Kenapa bisa kronis? Karena penyakit ini kalau berlangsung terus-menerus dalam waktu yang panjang gitu ya. Nah, bakteri yang bernama adalah Mycoplasma gallisepticum ini akan semakin berkembang di situ. Jadi makannya itu ayam tersebut itu terus berkurang. Nah, ini bisa mengakibatkan mati. Jadi kita ambil kesimpulan untuk tetraklur ini sendiri, cara garis besar dia akan mengobati penyakit yang disebabkan oleh bakteri, oleh virus ya teman-teman ya. Seperti yang sudah saya utarakan di atas di awal gitu ya. Jadi ini untuk mengobati murai batu yang seraknya itu karena bakteri. Karena di situ Om Yana kan sudah berkomentar di video tentang mengatasi burung murai batu yang serak ya. Nah, sedangkan untuk video tersebut itu serak itu terjadi karena beberapa hal, bukan hanya disebabkan oleh bakteri gitu ya. Di situ karena mungkin ada pertumbuhan jaringan yang abnormal pada pita suara, mengakibatkan penggunaan pita suara yang berlebihan gitu ya. Nah ini bisa disebabkan murai batu terkena serak itu karena dia itu terlalu gacor, jadi bisa serak. Kalau murai batu itu gacor seharian, kemudian sering dilombakan ya, mungkin dilombakan seminggu 2 kali. Nah itu bisa mengakibatkan serak karena apa? Ya, penggunaan yang di luar batas kemampuan pita suara dia itu sendiri. Jadi kita harus memikirkan itu ya teman-teman ya. Kan ada tuh murai batu yang setelah pulang dari gantangan, dari lomba, nah di situ terlihat serak. Nah ini adalah salah satu dia itu mungkin penggunaan pita suaranya itu melebihi kapasitas yang dia punyai. Nah itu ya. Kemudian serak sendiri pada murai batu itu yang sudah saya jelaskan di video yang dulu itu ya. Nah di situ karena ada luka di pita suaranya. Nah ini mungkin karena trauma gitu ya, benturan dari luar tubuh. Nah ini juga bisa. Nah kalau kasusnya seperti ini karena luka dari luar tubuh, nah di situ kalau kita berikan tetraklur yang notabene adalah dia itu antibakteri, nah ini tidak akan cocok tentunya. Seperti halnya tadi serak yang disebabkan oleh pertumbuhan jaringan abnormal pada pita suara yang dikarenakan dia terlalu gacor. Nah kemudian kita berikan tetraklur dia, nah di sini juga tidak akan nyambung, nggak akan sembuh seraknya. Nah itu ya. Jadi apapun masalahnya kita gali dulu ya, setelah itu kita sinkronkan, nyambung nggak gitu ya. Nah kemudian serak sendiri pada murai batu itu terjadi karena gangguan saraf ya.
Nah, ini tentunya organ yang ada di pita suara, laring gitu ya. Nah, itu terganggu. Ya banyak hal gitu ya. Dan ini kalaupun kita berikan tetraklur ya. Nah, itu tidak akan nyambung. Tidak akan sembuh teman-teman ya. Nah, itu ya. Jadi murai batu yang serak ketika dia akan cocok ataupun sembuh diberikan tetraklur ini tentunya seraknya disebabkan oleh bakteri, yaitu apa? Mungkin dia itu sedang radang ya, radang tenggorokan itu radang murai batu tersebut gitu ya, dia flu ya. Yang disebabkan kita ketahui bahwa flu, radang itu kan bisa terjadi karena bakteri, virus. Nah, dari situ nyambung ketika seraknya itu disebabkan oleh hal tersebut. Tetapi kalau hal lain seperti yang sudah saya utarakan barusan, nah itu tidak akan nyambung. Nah, seperti itu ya Om ya. Jadi untuk Om Napsin, nah ini harus digali dulu seraknya itu karena apa? Mungkin beliau mengutarakan bahwa ini berat kayak serak gitu ya, selesai pastol. Nah, kita ketahui dulu, kita gali dulu pastol itu apa sih. Jadi pastol itu kan mutasi dari trotol ke dewasa. Nah, yang harus kita ketahui ya, dalam proses tersebut ketika dia belum berusia pastol, pas perawatan waktu mutasi, artinya mungkin trotol itu usia 2,5 bulan. Nah, itu kan ada yang sudah mulai ganti bulu, jatuhin bulu lembut ataupun besar. Nah, ini juga nggak bisa dijadikan patokan bahwa trotol 2,5 bulan itu sudah mulai ambrol, bukan ya. Jadi beda-beda, ini tergantung dari apa, dari rawatan, dari musim apa yang ada di daerah kita, itu tergantung sekali ya. Jadi beda-beda, dia itu awal mutasi atau terlambat mutasi ya, gagal mutasi. Nah, itu tergantung dari rawatan kita ya teman-teman ya. Jadi ada murai batu yang trotol itu sampai 5 bulan 6 bulan itu nggak jatuh bulu. Kalaupun dia jatuh itu dia nggak sempurna gitu ya. Ada yang cuman bulu lembutnya saja yang jatuh. Dari situ bulu sayapnya, bulu ekornya nggak jatuh. Ada pula yang bulu lembutnya itu jatuh semua, kemudian sayapnya itu jatuh semua, tetapi dia meninggalkan apa, ekor. Ekornya itu nggak ganti, nggak mutasi di situ. Nah, itu karena apa? Ya, kita belum tepat dalam merawat dia gitu ya. Terutama apa yang dibutuhkan. Nah, untuk kesehatan dia itu tidak terpenuhi, belum terpenuhi gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau trotol kemudian mutasi dan dia meninggalkan ekor, kemudian kapan kita akan melatih dia gitu ya, sedangkan keadaan organ dia itu belum komplit, belum sempurna ganti gitu ya. Nah, itu yang hal-hal sepele yang harus kita ketahui. Trotol agar dia mutasi sempurna, apa yang dia perlukan, kan seperti itu. Jadi nggak ada patokan, trotol itu mulai mutasi itu umur berapa itu nggak ada patokan, tergantung rawatan kita. Gitu ya Om Napsin ya. Jadi pastol itu rawatan kita kan di situ pas mutasi dia itu kita berikan full krodong ya Om ya. Nah, di situ otomatis nggak olahraganya itu kurang. Karena apa ya, dia full krodong. Pas dia itu lagi mutasi, proses mutasi itu kan full krodong. Nah, di situ mungkin karena kelembapan di kandang itu juga tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh suhu tubuh dia. Nah, ini juga bisa menyebabkan mungkin bakteri bisa, kemudian flu juga bisa. Nah, ini juga menyebabkan juga mungkin serak. Ini kan baru awal ya Om ya, ini karena suaranya kayak berat gitu. Jadi dari baru permulaan ini ya Om ya. Nah, tetapi jangan berpikir itu karena serak saja. Yang kita pikirkan
Jadi otot dia itu ya, terutama otot di kerongkongan, otot di leher ini mungkin tidak terbentuknya itu kurang sempurna. Nah itu karena terjadi karena apa? Ya karena kurangnya olahraga yang di sekitar kerongkongan leher ini. Ya mungkin dia tidak gacor, mungkin juga karena dia kurangnya penjemuran, karena kurangnya olahraga, ya wajar. Karena apa? Ya kita dalam merawatan proses mutasi itu kan kita full rodong ya, jadi ini nggak bisa disalahkan ya, proses tersebut harus terjadi. Nah wajar kalau terjadi berat suaranya berat gitu ya. Yang harus kita perbaiki apa? Nah, setelah pastol. Nah, setelah mutasinya selesai, bulunya sudah ganti semua. Nah, di situ kita bisa berikan pengumbaran. Ya, teman-teman ya. Pengumbaran sesuai dengan kemampuan dia. Ya, kita sesuaikan pengumbarannya. Kalau dia aktif terbang, nah di situ nggak usah kita kepar gitu ya, nggak usah kita buat dia itu agar terbang, jangan. Karena dia sudah aktif. Karena apa? Kita ketahui bahwa fungsi pengumbaran itu olahraga. Kemudian untuk karakter burung yang kita masukkan ke umbaran, kok dia tidak aktif, ya kita buat aktif gitu loh ya. Nah itu kan nyambung teman-teman ya. Agar dia olahraga, ototnya terbentuk, termasuk juga ototnya kerongkongan di sini, otot di bagian leher, dan di situ terbentuk. Kalau ototnya bagus. Ya, nah di situ dalam dia itu mengeluarkan suara ketika dia mungkin bertarung, dia gacor. Nah, di situ akan maksimal selama bakatnya itu ada. Kan seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, jadi setelah kita lakukan pengumbaran di situ, kalau sudah bulunya itu sudah kering, dalam arti setelah mutasi selesai itu kan bulunya biasanya masih basah ya teman-teman ya. Di situ jangan sampai langsung diberikan penjemburan karena bisa keriting itu bulunya itu ya. Jadi kita step by step, pelan-pelan saja dulu lah ya. Ya paling tidak kita memikirkan juga nanti visual burung tersebut itu indah kalau dilihat. Jangan sampai terjadi bulunya itu keriting, terutama ekornya, sayapnya. Nah itu jangan sampai gitu ya. Nah kalau kita paham seperti ini kan kita bisa bagaimana baiknya nantinya kan seperti itu. Jadi dia kualitasnya fighter, emosi, mental itu bagus gitu ya, ditunjang dengan visual dia, bulunya juga bagus. Nah di sini kan juga enak kalau kita lihat ya teman-teman ya. Nah oke ya, jadi untuk kesimpulannya ya Om ya, ini dicari dulu berat suaranya itu karena apa. Mungkin dia itu efek karena proses mutasi ini dulu gitu ya, karena proses ini dia terlalu banyak istirahat. Nah itu juga normal gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah berikan dia pengumbaran, olahraga untuk membentuk otot. Kemudian lemak-lemak yang pas proses mutasi ini berkumpul di dalam tubuh itu biar tercerna, terbakar gitu ya, terpakai, kemudian menjadi otot, menjadi tenaga. Nah itu ya. Kemudian kalaupun ini bukan masalahnya ataupun bukan penyebabnya, karena kalau seraknya atau berat suaranya itu karena bakteri, nah ini bisa diberikan tetraklor, akan cocok tentunya ya. Karena antara burung muara batu dengan ayam juga hampir sama gitu ya, dia unggas gitu ya. Pokoknya intinya serak karena bakteri itu juga akan cocok diberikan untuk tetraklor. Tetapi juga harus diperhatikan juga dosisnya itu seberapa banyak gitu ya, jangan sampai overdosis gitu ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang akan kita gali di satu poin, satu masalah seperti ini. Tetapi karena kita juga durasi videonya nggak boleh panjang biar nggak bosan gitu ya. Nah itu jadi cukup sekian gitu ya. Nah nanti kalau belum paham, nah di situ teman-teman bisa cek video tentang bagaimana cara mengobati untuk burung murai batu yang sedang serak. Di situ banyak jenis-jenisnya. Jadi penyebab seraknya itu banyak dan kita harus ketahui dulu, dan dari situ kita eksekusi apa yang harus kita
berikan mungkin obat, mungkin terapi. Nah, di situ kan tentunya harus menyesuaikan. Tidak serta-merta harus semua dipukul dengan obat yang beredar di pasaran, obat serak gitu ya. Nah, itu untuk mengantisipasi agar kita itu tidak boros tentunya. Dan kita juga dari situ, kalau kita mau memahami, di situ kita akan dapat ilmunya, kita akan paham, otomatis kita akan pintar. Nah, seperti itu ya. Oke ya, terima kasih untuk Om Napsin sudah mampir gitu ya. Semoga bisa memahami, dan juga teman-teman yang lain juga semoga bisa memahami, semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.